Saya sedang berada di Masjid Al-Islah, yang mana hari ini ada kajian Khairul Ummah ini. Ini teman-teman lawas. Oh ya Allah. Nah, ini ada baksos mungkin. Bahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam kajian Khairul Ummah yang diadakan oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan melalui majelis tabligh yang mana dilaksanakan di Masjid Al-Islah. Sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu kajian ini dengan bacaan basmalah bersama. Jenazah bagi ranting-ranting di bawah naungan pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan. Kami berharap bahwasanya apabila ada saudara, sanak saudara yang meninggal dunia bisa menggunakan jasa yang dibina oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan. Insya Allah kami sediakan alat dan segala sesuatunya. Dan kami mohon kepada para jamaah apabila ada kotak infak yang berjalan di hadapan jenengan bisa diisi dengan isi yang terbaik, karena infak tersebut akan digunakan untuk pengembangan dakwah, khususnya juga untuk kajian Khairul Ummah ini. Selanjutnya, pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan juga baru saja melaunching, membuka kedai yang ada di Jalan Gebak Jaya 5 nomor 18. Insya Allah buka mulai pukul 5 sore sampai dengan pukul 5 sore. Insya Allah menjual susu sapi segar dan juga ikan gurame bakar. Oke, bagi para jamaah yang tidak mengadakan hajat atau tasyakuran bisa menggunakan jasa layanan dari bidang amal usaha ekonomi yang terbaru, yaitu ada di kedaimu yang di bawah naungan Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan. Sambutan saat ini akan berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah ma'baduh. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Zulfi, ya, alhamdulillah lebih dahulu daripada saya. Padahal saya tadi sudah nyampe, tapi teman saya itu biasanya tak balik lagi HP itu, karena cintanya, ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang hari ini ikut hadir. Dan saya lihat perempuan sebenarnya lebih banyak perempuannya. Makanya nanti ini kalau saya usul bahwa pada usahakan ibu-ibu semuanya saja. Kalau kurang ditambah lagi, alis laki kaya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang pertama kepada Tambir Masjid Al-Islah, Ustaz Soleh. Orang ini jarang di tempat, ya. Ini acaranya sama hari ini ada acara, cuma mereka masih insya Allah selesai ini langsung berangkat di manasik, ya. Karena dia ada termasuk pengurus dari KPIH Muhammadiyah Kota Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang hari ini alhamdulillah kemungkinan ini lebih banyak ini Ustaz ketimbang yang kemarin. Kemarin itu sudah banyak. Ini lebih banyak sepertinya. Wajahnya wajah kemarin itu banyak tapi anak-anak. Ini ibu-ibu kalau lebih karena di tempat saya di AU di sekolah SMP 7 ya anak-anak banyak. Yang hadir pada waktu itu dari DPW Muhammadiyah Pak Sahat Ibrahim, ya. Bapak Ibu sekalian, khairul umali penting. Pentingnya bagaimana? Paling tidak Ustaz kita panggil ke sini untuk pencerahan kita, ya, supaya kita tahu Muhammadiyah itu ada yang terkadang itu batal wudhu karo nyekel kemaluan dianggap gak batal.
itu sudah kuliah itu batal apa? Oh nggak batal, sekolah main gitu. Jadi mereka itu nggak sadar karena nggak pernah itu pengajian. Ini pentingnya khairul ummah ya. Nah, khairul ummah ini kan ada yang dari masjid sana kumpul jadi satu, akhirnya 1 bulan ketemu, barangkali kita kangen-kangenan di sini ya. Pengajian biasa di masjid sampai ikuti kajian-kajian Muhammadiyah. Supaya apa? Supaya kita jadi orang Muhammadiyah itu paham betul tentang Islam yang benar. Ya, Islam yang benar. Banyak sekarang banyak Islam tapi mereka tidak mengerti Islam yang benar. Saya kemarin itu dibukakan YouTube, ada kiriman YouTube. Kiriman YouTube, saya baca ada uang yang karung-karungan ya. Kita buka ya, uang gelansingan dibuka, ternyata itu uang ratusan, seketan, 20-an, sebulan terus ada sekali. Dari mana itu? Yaitu dimasukkan pada waktu masuk pesarian itu, dimasukkan itu di luar Jawa, dari Jawa kita tidak tahu belum ngecek lagi. Nah, disetorkan kepada si A, itu katanya gitu. Betul apa tidak itu YouTube kiriman dari orang. Tapi betul salah, tapi itu katanya di sana itu terkadang mereka juga meminta kepada orang yang meninggal dalam kubur itu. Padahal wong wis mati kok dijalui, wong urip dijalui kadang iso. Wong mati wis diuruk karo tanah. Dijalui ke sana, dia ngasih uang ngumpul dihitung. Jadi bapak sekalian, ini kita belajar Islam yang kafah, ya Islam yang kafah. Ini penting sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada sekedar Islam, tidak sekedar iman, tapi kita betul-betul mengerti Islam yang benar, iman yang benar bagaimana. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Inilah pentingnya khairul ummah. Jadi khairul ummah itu suatu ketika kita datangkan dari kesehatan. Supaya apa? Kesehatan ditinjau dari Islam, gimana? Itu terus mutar ya, itu mutar. Nah, alhamdulillah sekarang ini yang ngomendani ini kan anak muda-muda, jadi langkah itu buanter gitu. Nah, ditempatkan di tempat-tempat yang basah gitu ya. Saya habis dari kamar mandi kan basah gitu. Jadi alhamdulillah kemarin sudah mengundang PP Pusat ya. Ini mengundang PP Pusat itu ya kemarin bendara ke saya, Pak, pakai metu nih Pak. Apa? Pakai metu apa? Arah-arah ini, juga itu pusat kan. Nah, sudah, kalau seperti itu sebelum pelaksanaan rapat bareng, kemudian dipecahkan bareng. Kalau dipecahkan bareng, insya Allah nggak ada yang sulit di hidup ini ya. Kecuali kalau dipikir sendiri, itu abot. Maka kita berusaha khairul ummah ini dari kita untuk kita ya. Jadi infak-infaknya jenengan ini Bu, ada yang 2.000, ada 5.000, ada yang 100 dikumpulkan oleh Majelis Tabligh untuk kegiatan khairul ummah berkelanjutan. Oke, ini penting. Makanya kalau ke sini terus tidak membawa infak, itu balik kok. Kata di balik itu infaknya ketinggalan. Kalau habis ketinggalan, itu juga bawa infak balik. Ya gak besar nilainya, tapi kalau dikumpulkan buangan jadi besar, gitu loh. Jadi besar. Ya. Khairul ummah ini mudah-mudahan dari infak-infak yang kita kumpulkan menjadi kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini. Insya Allah kedepannya di samping khairul ummah nanti ada pengajian khusus
triwulan 3 bulan sekali khusus untuk guru-guru AUM di Bubutan. Jadi mulai TK, SD sampai SMP. Lebih khusus lagi masalah pendidikan. Jadi maka guru nanti diharapkan kita mulai sebenarnya bulan ini, tapi karena banyak kegiatan 17 Agustus, nanti kita lihat kehadirannya, kita lihat partisipasinya pada bulan September, tanggal 14 September. Bu sintek pas podo ae karo rumah ya, nanti itu yang adakan adalah tablet dengan didas. Nanti khusus guru-guru, ya kepala sekolahnya, ya semuanya hadir. Prasmanan itu nanti untuk guru itu. Karena yang ada guru kita buat prasmanan dari rumah bawa diri. Jadi karena nggak ada uangnya dari rumah bawa diri. Ini sekarang ini kan rapat di Gadung, rapat periode PCA ya, PCA ya. Kok bawa ke bungo, apa emang mobil kok, iya, gak ada cemilannya, justru bawa sendiri. Oh pintar pagi, itu namanya cerdas itu. Nah sini kan gak bisa seperti Pak Soleh Takdir waktu ini gak bisa. Hadir saja sudah disiapkan apa-apa ada, Madura juga ada, tinggal milih nanti. Kemarin jamaah saya, majelis saya, silakan datang Pak. Di sebelahnya ada nasi Madura 69, sebelahnya Balmara, silakan datang. Bayar Pak, ya bayar sendiri. Artinya dekat dengan tempat-tempat itu. Kita tidak usah khawatir, urusan itu urusan Pak Haji Soleh, insya Allah tidak jauh dari itu lah. Misalnya ada, kan ada, ya tidak apa-apa. Kita sudah mendapatkan ilmu, itu yang penting. Ketemu teman, Bubutan ketemu Bundi ketemu semacam-macam. Akhirnya ketemu, siapa tahu ketemu jadi desa, kan gitu. Saya dulu kan gitu, besaman itu kan seringnya ketemu, akhirnya jadi desa. Sering oleh khotib, akhirnya jadi desa. Itulah Allah memberikan jalan jodohnya anak begitu. Nanti kami teruskan melanggar Pak Yudi dan waktunya. Terima kasih yang hadir pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan karena Ketua BCN-nya lagi ke luar kota ke Malang, ada kegiatan bersamaan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak, lebih banyak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa tafsir atau hasil diskusi tafsir itu yang tertinggi adalah putusan. Nah, putusan ini diambil dari musyawarah nasional yang kemudian ditantiat oleh BPOM. Sekarang ini hasilnya baru 2. Yang pertama yang sudah berpuluh-puluh tahun itu namanya HPP, Himpunan Putusan Tafsir. Ini entah sudah berapa itu ya. Kemudian yang kedua sekitar tahun 18 muncul buku baru langsung dengan namanya HPT 3 tanpa dua. Karena yang kedua ini maunya himpun masih ada saja yang tertinggal sehingga tidak jadi dibuka, belum jadi dibuka sama sekali. Jadi ada HPT tanpa sebutan 1, 2, 3 HPT, tapi kita belum menyebutnya HPT 1 nggak ada namanya satunya. Nah berikutnya HPT 3.
adalah hasil tarjih atau putusan tarjih atau fatwa tarjih yang tertinggi dengan istilah putusan. Tingkatan kedua namanya fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa ini diambil dari hasil musyawarah ulama-ulama tarjih, terutama yang pusat. Hasilnya kemudian dipublikasikan di Suara Muhammadiyah. Soal jawab agama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Yang pertama mohon nanti materi ini bisa dibagi ke panitia supaya bisa bersamaan karena perlu. Dari penjelasan tadi itu ada pertanyaan terkait pemahaman yang tidak memisahkan antara sholat iftitah dengan tarawih sendiri. Jadi ada sekelompok yang berpendapat bahwa 2 rakaat ringan itu tidak harus berdiri sendiri, sehingga tarawihnya atau qiyamul lailnya tetap 11, tapi yang pertama itu 2 rakaat itu adalah 2 rakaat yang ringan. Nah, pemahaman seperti ini apa bisa diterima ataukah masuk akal dari salah? Karena tadi di rangkaian yang disampaikan tidak menyinggung itu. Jadi ada yang memahami Rasul itu baik Ramadan maupun di luar Ramadan nggak pernah menambahi dari 11. Adapun perintah 2 rakaat ringan itu dipahami bahwa dari 11 itu 2 rakaat yang pertama itu yang ringan. Ada yang memahami seperti itu. Ini Baik. Ada 2 hadis yang menjelaskan tentang 11 rakaat itu. Tadi sudah kita sampaikan. Hadis yang pertama bahwa 11 rakaat itu ditambah lagi 2 rakaat tapi di bagian pertama namanya iftitah, sehingga menjadi berapa? 13, kan begitu. Hadis yang kedua tidak disebutkan ada iftitah atau tidak, langsung Nabi dikatakan sholat 11 rakaat, ya kan? Tidak ada penjelasan ada apa tidak. Nah, sehingga ini ada kesan, ini pendapat ya, ada kesan bahwa suatu ketika bisa saja Nabi tanpa sholat iftitah. Hanya saja ada hadis umum yang mengatakan anjuran apabila Anda sholat malam, dahului dulu dengan sholat 2 rakaat iftitah itu. Makanya kalau kita mau menggabungkan ini tanpa membuang sedikit pun, maka jika ada kesempatan, maka lakukanlah 2 rakaat sebagai pemanasan atau awalan sholat itu. Baru kemudian yang utuh, yang 11 itu. Ternyata Nabi tidak hanya selalu 11, ada 13, ada 11, ada berapa tadi? 9. Ini kenyataan hadis loh. Sehingga pendapat yang mengatakan 11 itu diambil 2 untuk iftitah, sehingga bukan. Jadi tidak diambil 11, tapi yang rakaat pertama itu pilih ayatnya yang pendek, dan tidak pilih tulisan. Jadi memahami. Ya, oke lah, hampir sama. 11, cuman yang rakaat kedua itu Sebagai iftitah. Bukan. Dimulai dengan ayat yang pendek. Ada nggak dalilnya itu? Nah, makanya saya tanya. Nggak ada, udah gitu aja. Nggak ditemukan. Lalu yang pertama dibikin pendek, kebalikan. Yang pertama yang paling panjang. Hadis berkali-kali begitu. Kecuali kalau nanti ditemukan, saya tetap membuka ya. Tapi sejauh ini nggak saya temukan. Yang pertama justru yang panjang banget. Kecuali iftitah itu, bahkan iftitah itu tidak menyebutkan apakah ada bacaan lagi setelah Al-Fatihah. Nah, jadi yang umum justru Al-Fatihah tok. Saya begitu mengamalkannya kalau di rumah. Tapi kalau di umum, ya apa Ustaz tambahin al-asr? Ya silakan aja gitu. Kan tidak wajib, kan hanya paling ya sunnah kan gitu. Sehingga yang umum begitu pakai yang al-asr atau apa yang pada kan gitu ya. Ya. Jadi intinya tuh Al-Fatihah sudah cukup. Udah cukup. Saya pribadi mengamalkan itu tanpa baca surat ketika iftitah.
ketika bangun dari tidur ya di tengah atau dini hari itu. Begitu ceritanya. Baik, lalu alam bisawab ya. Ada lagi? Mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menjelaskan tentang yang dilakukan Abu Bakar. Ya, setiap kali yang sholat sunat bisa itu langsung pikir. Kalau tadi pikir itu sebaiknya dibicarakan gitu. Tidak orang berpikir. Karena selamanya itu kayak kita paham. Apa betul sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk variasi ya, variasi praktek ibadah. Jadi ada perbedaan antara Abu Bakar dan Umar dalam sholat malam. Abu Bakar ingin mendahulukan, takut malam kebablasan tidur. Umar punya tekad yang sangat kuat sehingga pokoknya aku harus akhir malam, sehingga witirnya diakhirkan. Itu ketika digabungkan dua cerita itu Pak, sehingga nanti menjadi bahasan bagaimana kalau kasus Abu Bakar yang witir dulu, nanti di malam hari apakah witir lagi, kan gitu ceritanya ya. Lalu ada penjelasan la witrani fil lail, enggak usah. Jadi kalau sudah witir di awal, nanti di akhir enggak usah lagi witir. Tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Itu penjelasan Nabi. Ya, jadi suatu ketika bisa didulukan. Bisa didulukan. Kayak Abu Bakar tadi kan, habis sisa langsung witir kan gitu ya. Ya sudah. Nanti malam kalau masih sempat bangun, tinggal sholat malamnya yang dua-dua tadi itu. Nah, bagi Umar bin Khattab, enggak, aku nekat kuat aja kan gitu. Dan saya juga biasa ingin seperti Umar itu. Artinya habis sisa ya sudah, badiah saja, habis tidur, kemudian malam bangun, lalu witir kita akhirkan sehingga mendapatkan anjuran Nabi, ij'alu, jadikanlah akhir sholatmu dengan sholat witir. Jadi tidak ada yang keliru di situ itu. Jadi itu pilihan, sama-sama bagus, pokoknya jangan sampai kehilangan kan gitu. Itu Abu Bakar terkenal gitu. Dua-duanya dibolehkan, dua-duanya dibolehkan. Tapi tetap aja kalau ingin yang paling bagus ya tadi saran Nabi, akhirkanlah sholat witirnya. Itu saran Nabi. Cukup ya? Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas hal yang berkenan. Jadi ini salah satu upaya. Jadi saya ingin simpulkan begini. Saya simpulkan ya. Ada bagian-bagian yang dijelaskan tadi. Ada pendapat Ibnu Taimiyah, ada pendapat Al-Utsaimin dan lain. Nah sekarang PP. Bagaimana tarjih PP kan begitu ya. Yang terakhir inilah tarjih PP itu. Lembaran sekarang ini adalah PP. Ini ada buku khusus terbit sejak tahun 2010 kalau nggak salah ya. Dan saya menemukan ini terbitan yang ke berapa tahun 18 ya. Saya mendapatkan yang ke 18 dan ini terus setiap tahun di bukan secara gratis, panjenengan langsung bisa misalnya download buku ini Tun Ramadan langsung keluar gratis, jangan bisa. Seluruhnya ada sekitar 70 atau 80 halaman saja, kecil. Nah, di antaranya bahas sholat tarawih itu anjurannya adalah 11 rakaat ditambah dengan iftitah sehingga menjadi 13 rakaat dengan cara 4-4-3 atau 2-2 5 kali 1 dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membuka wacana kita dan tidak usah menyalahkan lain yang tidak sama pilihannya dengan kita. Allah Maha Tahu dan Islam itu mudah, gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemeriksaan atau kesehatan gratis ini setelah ada kajian Khairul Ummah ini, apa bisa memeriksakan kesehatan ini. Suasana setelah selesai pemeriksaan cek kesehatan.
apa